Legenda Raden Kalung, sang penjaga dan penguasa Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, dengan panjang sekitar 300 km. Sungai ini mengalir melalui berbagai daerah dan kota, dengan hulunya berada di lereng Gunung Wayang, Desa Cibeurum, Kecamatan Kertasari, Bandung. Dari hulu hingga hilir, aliran Citarum menerima air dari berbagai anak sungai hingga akhirnya bermuara di wilayah Karawang. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, khususnya di Tanah Sunda, Sungai Citarum memiliki keterkaitan erat dengan Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan besar yang berkuasa pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Selain perannya dalam sejarah, Citarum juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Namun, di balik fakta sejarahnya, terdapat pula kisah legenda yang berkembang di masyarakat mengenai sosok makhluk gaib yang dipercaya sebagai penjaga dan penguasa Sungai Citarum. Siluman ular, penguasa Sungai Citarum. Dahulu, masyarakat setempat meyakini keberadaan siluman ular atau naga yang bersemayam di sepanjang aliran Sungai Citarum. Konon, makhluk ini telah menghuni sungai tersebut selama berabad-abad dan menjadi penguasanya. Namun, selain siluman ular, ada pula sosok lain yang dikenal sebagai penjaga Sungai Citarum, yaitu Raden Kalung Bimanegara. Raden Kalung Bimanegara, keturunan bangsawan yang sakti. Raden Kalung Bimanegara adalah putra dari Raden Natadireja atau Syekh Abdul Manaf, yang merupakan keturunan dari Raden Wangsa Natakusuma, lebih dikenal sebagai Dipati Ukur. Sejak kecil, Raden Kalung telah menunjukkan keistimewaan dibandingkan saudara-saudaranya. Selain memperoleh ilmu kesaktian dari ayahnya, ia juga gemar menuntut ilmu ke berbagai guru di banyak daerah, baik ilmu lahiriah maupun batiniah. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan tapa brata atau semedi. Pada suatu waktu, saat sedang bersemedi di dekat Sungai Citarum, ia didatangi oleh seekor ular raksasa. Awalnya, ia mengira itu adalah ular biasa. Tetapi seketika ular tersebut berubah semakin besar dengan kepala menyerupai naga yang mengenakan mahkota. Ular tersebut ternyata adalah siluman penguasa Sungai Citarum yang ingin menguji keberanian Raden Kalung. Tanpa rasa takut sedikit pun, Raden Kalung tetap melanjutkan semedinya. Sang siluman kemudian menyerangnya dengan semburan bisa berkali-kali, tetapi tidak ada satupun yang berhasil melukai tubuhnya. Serangan tersebut seolah-olah lenyap begitu saja sebelum menyentuhnya. Merasa penasaran, siluman ular itu lalu mencoba membelit tubuh Raden Kalung dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun dililit dengan erat, Raden Kalung tetap tak bergeming, tubuhnya seakan dilindungi cahaya putih yang membuat serangan sang siluman tak berarti. Setelah beberapa waktu, siluman ular yang semula ganas akhirnya tak berdaya dan jatuh lunglai di hadapan Raden Kalung. Menyadari kekalahannya, ia pun mengakui kehebatan Raden Kalung, bersumpah untuk mengabdi kepadanya, dan kemudian berubah menjadi sebuah pusaka.